Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurman Sida. Saya selaku CEO di kelompok bidang jasa dengan spesifikasi jasa perencanaan pernikahan. Saya beserta rekan-rekan saya, kami di sini akan mempresentasikan hasil research kami terhadap kompetitor maupun customer kami. Presentasi ini tentunya kami lakukan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Operasi Riset Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Audi Permana, SE, MSM, CPMA, CHKM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan susunan dari kelompok kami yang terdiri dari CEO yaitu saya sendiri Nurman Sida dengan NIM 1913091 dan divisi customer kami yang diketuai oleh Yolandi Prayoga Putra 5A 1811024 dengan anggotanya Muhammad Ivan Syahruri 5A 1811013. Kemudian di divisi kompetitor diketuai oleh Rahmat Andika 5A 1811016 dengan anggotanya Muhammad Tevin Aufarel 5B 1811039 dan selanjutnya divisi market diketuai oleh Syahrul Irfanul 5A 1811022 dengan anggotanya Yoga Darunarendra Toduho 5B 1811048 dan Rizkullah Faiz 5B 1811042. Baik, itu tadi susunan dari kelompok bisnis jasa kami. Untuk selanjutnya, divisi customer akan mempresentasikan hasil researchnya yang akan disampaikan oleh Saudara Yolandi Prayoga Putra. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Di sini saya perwakilan dari divisi customer untuk menjelaskan tentang research dari jasa perusahaan di bidang jasa, yaitu Nuzikraf. Ya, di sini saya bersama rekan saya Muhammad Ivan Syahruri dan saya di sini sebagai perwakilan untuk menjelaskan hasil dari riset kami. Keinginan customer berdasarkan hasil riset dan wawancara dengan customer di awal tahun 2021 dari divisi customer. 1. Customer menginginkan promo atau potongan harga. Yang dimaksud di sini, customer itu sangat tertarik dengan potongan harga dari pihak jasa kami. Customer juga sangat berharap mendapatkan promo yang terbaik supaya lebih menghemat biaya proses atau biaya ongkos dari jasa kami dan lebih efisien untuk mereka juga. Yang kedua, customer juga menginginkan packing dari kami yang rapi dan praktis. Yang dimaksud di sini rapi itu dalam hal customer kebanyakan melihat dari sisi pandang. Jadi dari fisiknya itu dilihat oleh customer dan customer dapat menilai seperti apa packing yang kami sediakan. Dan kebanyakan customer melihat dari sisi packing atau barang yang diharapkan customer adalah mendapatkan packing yang rapi serta praktis, jadi enak dilihat seperti itu. Yang ketiga, custom hantaran atau bentuk hias mahar. Di sini customer sangat tertarik oleh hal itu. Jadi customer itu berharap Nuzikraf sendiri dapat memberikan custom hantaran yang diinginkan sesuai dengan kriteria customer sendiri-sendiri. Dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang ini kan, custom itu bermacam-macam ya, bisa diatur seinginnya yang mesan. Jadi yang customer sendiri bisa request dan bisa custom untuk hantaran dan bentuk hias maharnya. Bisa juga mendapatkan ukuran yang
customer inginkan supaya tidak terlihat monoton atau sama dengan yang lama. Jadi dari pihak customer sendiri bisa request untuk supaya tidak sama dengan lainnya, jadi ada yang beda lah dari Nusikraft sendiri ini. Yang keempat juga, customer tertarik untuk menggunakan jasa Nusikraft. Ada beberapa customer yang tertarik menggunakan pihak atau jasa dari kami selaku Nusikraft itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena dekat dengan ilmiah rumah atau dekat dengan CEO dari Nusikraft sendiri, karena hubungan baik yang dibangun oleh CEO Nusikraft sendiri kepada orang lain, sehingga orang lain dapat menilai bahwa Nusikraft juga baik gitu, bisa dipercaya. Dan juga jasa rias untuk perempuan, pihak perempuan tergolong simpel dan sederhana, tetapi tetap terlihat cantik dan elegan. Jadi untuk jasa rias sendiri, untuk di pihak perempuan juga kita dari pihak Nusikraft sendiri juga menggunakan tema yang sederhana sih, yang praktis juga, tetapi tetap terlihat cantik juga dan elegan. Yang ketiga, harga terjangkau. Nah, ini yang terutama untuk customer. Kebanyakan customer juga melihat bahwa dan menilai bahwa dari harga juga, bahwa harga yang terjangkau untuk backdrop dan hasilnya itu memuaskan itu. Jadi yang diharapkan customer itu harga terjangkau dan memuaskan hasil untuk dia sendiri. Ya, yang kelima, respon yang cepat dan tepat. Di sini saya menjelaskan respon yang cepat dan tepat. Untuk pihak dari kami jasa Nusikraft itu untuk pemesanan sendiri, Hamin 2 minggu dapat memesan jasa Nusikraft. Nah, di sini customer juga mendapat nilai plus dari customer juga, karena bisa pesan mendadak tetapi kita bisa tanganin itu gitu. Jadi kita bisa tangani dengan cepat dan tepat. Itu yang dimaksud respon yang cepat dan tepat. Dan juga sewaktu-waktu ada request dari pihak customer sendiri, dari Nusikraft dapat mencukupi dari pihak kita. Misal kalau ada yang mendadak, misal customer pesan mendadak untuk tambahan mahar atau tambahan yang lainnya, mungkin kami selagi kami bisa menyanggupi, kami akan sanggupi. Dan kebanyakan pihak dari Nusikraft sendiri bisa menyanggupi jika ada request tambahan dari pihak customer kami. Ya, yang terakhir ini kritik dan saran customer untuk Nusikraft ke depan. Nah, ini yang terpenting. Di sini customer berharap untuk pertama mempertahankan harga yang terjangkau. Itu yang paling utama dari sekian banyak customer yang kami wawancarai. Customer mayoritas tertarik dengan harga kami. Jadi customer berharap untuk harga dari pihak Nusikraft sendiri bisa dipertahankan atau bisa terjangkau lah untuk kedepannya. Dan yang kedua, backdrop diperbanyak untuk varian. Ya, di sini untuk backdrop sendiri request dari customer itu diperbanyak varian lagi. Jadi jika banyak yang pesan, jadi banyak juga varian untuk memilih dan juga banyak variasinya juga. Jadi customer tidak bosan atau tidak berpesan ke yang lain di luar Nusikraft. Jadi itu keunggulan dari kami dan itu saran dari customer kami. Dan yang ketiga, untuk menambah karyawan. Ya, di sini ada beberapa customer setelah kami lakukan research, mereka memberi masukan dan saran kritikan untuk menambah karyawan lagi supaya diperbanyak cabang dari Nusikraft sendiri dan juga bisa melayani setiap customer di kota-kota lain, dan juga pelayanannya lebih cepat dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu sekian banyak dari research dari kami selaku divisi customer untuk melakukan research ke customer. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu presentasi dari divisi kompetitor kami yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Saya Rahmat Andika dari divisi kompetitor. Saya ingin mempresentasikan tentang analisis kompetitor. Kayak perusahaan-perusahaannya sudah saya analisis, kayak menjadi kompetitor bagi perusahaan saya. Yang pertama adalah Fatimah Handicraft, yang kedua Lika Likumu Dekorasi, yang ketiga Zeus 26, yang keempat adalah Lea Muzaki. Keempat ini adalah area penjualannya berada di Surabaya semua. Kalau jaraknya dari toko kami itu yang Fatimah ini ada 18 km, 10 km, 20 dan 15 km. Marketplace-nya aku ambil dari Shopee dan Instagramnya. Kalau kuantitas penjualnya sih aku lihat kemarin di Shopee-nya dia itu sekitar 631 produk yang terjual. Kalau yang ini adalah bentuknya terjual sekitar 350 produk, dan yang ini terjual sekitar 350 produk juga sama, dan yang ini Lamzaki Instagram juga terjual sekitar 300 produk. Kalau soal pelayanannya itu yang Fatimah itu yang responsnya terhadap customer cepat dan memberikan penjelasan secara jelas dan rinci mengenai produk. Kalau yang Lika Likumu Dekorasi, respon chat terhadap customer cepat, memberikan keterangan harga sangat rinci, namun kurang sedikit lama, jadi nggak ramah. Yang ketiga itu yang Zeus 26, respon chat terhadap customer lumayan cepat dan jelas dan rinci mengenai produk. Yang ada Lea Muzaki, respon chat terhadap customer lumayan sehingga memberikan layanan yang bagus. Kalau soal konsumennya ini tuh kita ngambil dari sini, dari kayak pengemasan sangat aman, penjual nama pernah keliru dan itu kita ngambil dari sini. Ini misalnya ini kayak sini, pengalaman sangat aman, penjual kita ngambil dari sini. Terus kalau soal reviewnya mungkin ini ya setiap toko beda-beda, tapi saya juga ada semuanya, jadi sudah ada kayak anunya. Oke. Nah, soal performa chatnya itu 90%, itu juga ngambil dari sini. Nih, ngambil dari sini gimana teh? Ini performa chat 90%, kita ngambil dari situ ya. 90%, 80%, dan 88%, dan 80%. Kami memilih lokasi di Shopee dan Instagram karena bisnis kami juga bisnis online shop. Selain itu, mengapa kami memilih Shopee dan Instagram? Itu karena menurut kami Shopee dan Instagram merupakan e-commerce dan sosmed yang paling banyak digunakan saat ini. Kami memilih beberapa lokasi di Surabaya, Jawa Timur sebagai perbandingan dengan toko kami. Dekor merupakan beberapa toko tersebut ini kayak budi asisten tadi yang sudah saya ambil tadi. Kayak ini yang rumah, Handicraft, yang kan dekorasi. Yang ini Zeus, kayak ini tadi ya. Kamu cek 88, yang ini kayak Lea Muzaki ini yang kayak contoh Instagram ini begitu ya. Yang Lika Likumu ini teh itu ini kan putih kan, saya kan lagi ngecat kalau harganya kan ya, sebenarnya ini ada putih catnya, dia itu nggak telepon tapi cuma dia sudah berbasis chat karena sekarang kan ada namanya chattingan, jadi kayak lebih mudah chattingan. Nah ini tuh harganya ini tuh feature-nya, dan itu harganya itu ada segini dan segini. Kok soal aneh sih tadi kan ini sudah lihat fotonya jadi sama. Di sini juga aku ngambil di Shopee juga. Ini sama, ini harganya sekitar segini, sama tergantung jenis produknya apa. Tinggal milih doang. Nah ini punyanya di Surabaya di Benowo. Ini butiarunya untuknya. Terus yang ini itu kayak putih pemula. Tangkal dari Mizaki. Nah, ada putih dan oke. Sekian presentasi dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja yang terakhir yaitu dari divisi market yang akan disampaikan oleh Saudara Syahrul Irfanul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Irfanul Islam. Saya dari divisi market kelompok jasa Nuzikraf. Di sini kami akan menjelaskan program-program yang kita rancang setelah mendapatkan hasil riset dan wawancara kepada calon customer dan customer. Program ini yaitu program akhir tahun
yang berlangsung sampai awal tahun dan berakhir pada akhir Januari 2020. Programnya kita memiliki 3 program. Yang pertama adalah free sewa tempat perhiasan cantik. Yang kedua adalah paket hiburan elektron yang harga normalnya adalah 3 juta dengan komposisi 3 pemain musik dan 2 vokalis. Dengan diskon 50% menjadi 1.500.000 dengan komposisi yang sama, 3 pemain musik dan 2 vokalis. Dengan tambahan 700.000 atau dengan customer menambah 700.000 sudah bisa mendapatkan sound system dengan kejernihan suara yang lebih bagus lagi. Dan program kita yang ketiga atau yang terakhir adalah backdrop start from 500.000 dengan free meja akad. Program-program yang telah kami rancang ini kami harap bisa menarik customer ataupun calon pengantin yang ingin membutuhkan jasa hantaran, karena di awal tahun mungkin dengan program awal tahun ini mungkin semoga bisa dapat menarik customer dari usaha yang bergerak di bidang jasa hantaran ini. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak saya sampaikan untuk rekan-rekan divisi customer, divisi kompetitor maupun divisi market yang telah menyampaikan hasil risetnya. Di sini saya akan mengevaluasi sedikit tentang apa yang sudah rekan-rekan saya sampaikan, yaitu dimulai dari divisi customer yang menurut saya divisi customer ini sangat erat kaitannya dengan divisi market, apalagi dengan program-program atau promo yang kami jalankan begitu. Dari divisi customer sendiri ini saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata customer saya ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah customer yang hanya memikirkan tentang harga. Artinya customer ini ketika melihat produk atau jasa yang dia lihat adalah yang penting produk atau jasa ini harga terjangkau dan murah, seperti itu. Yang kedua adalah customer ketika dia mengeluarkan kos sebesar ini, maka produk atau jasa apa yang ia dapatkan, seperti itu. Nah, jenis customer yang seperti ini biasanya dia mudah dipengaruhi dengan penawaran-penawaran. Sebuah keuntungan bagi kita ketika kita melakukan promosi dengan penawaran yang tepat, maka customer ini akan memilih produk atau jasa kita. Nah, yang ketiga adalah jenis customer yang hanya memikirkan kualitas. Ketika produk atau jasa itu dia lihat kualitasnya bagus meskipun harganya sedikit mahal, dia tidak akan memikirkan banyak panjang lebar, yang penting dia memilih produk atau jasa itu kualitas bagus, maka dia pilih dan membelinya begitu. Kemudian membahas sedikit tentang divisi kompetitor yang saya temui, ternyata mahar dengan produk dan jasa mahar di kompetitor menggunakan frame dengan ukuran 30x40 dengan harga yang sama dengan kami, dengan model yang sama dengan kami, tetapi kami bisa menggunakan frame yang lebih besar, yaitu 40x50, karena memang untuk mahar kami selalu menggunakan frame yang besar, karena prinsip kami ketika frame besar terlihat lebih jelas dan lebih bagus, seperti itu untuk model mahar yang digunakan. Apalagi kami memiliki kelebihan, yaitu setiap customer bisa melakukan kustomisasi dengan bebas apa yang ia inginkan. Yang terpenting customer ini memberikan model seperti apa, kami akan membuatkan semirip mungkin. Baik, membahas tentang bagaimana imbas pandemi ini di beberapa bisnis. Mengapa saya bilang untuk beberapa bisnis? Karena memang beberapa bisnis juga masih tetap bisa bertahan, bahkan penjualannya meningkat di saat pandemi ini. Nah, ini juga menjadi sebuah ketakutan kami pada awalnya, karena jelas bisnis kami ini bergerak di bidang yang berkaitan dengan sebuah event besar di mana orang-orang berkumpul.
dan kegiatan seperti itu adalah kegiatan yang sangat dilarang pada saat ini. Untuk acara pernikahan memang tidak bisa melakukan secara besar-besaran, tetapi pada saat itu ada yang namanya nikah dulu yuk. Nikah dulu yuk ini adalah acara pernikahan dengan akad nikah saja, perwakilan keluarga inti. Nah, ini menjadikan sebuah keuntungan ternyata untuk bisnis kami karena beberapa customer masih memilih jasa hias mahar dan hantaran serta backdrop kami meskipun dengan pilihan paket minimalis. Dan alhamdulillah ini menjadikan bisnis kami masih tetap bisa bertahan sampai dengan saat ini. Meskipun salah satu dari produk jasa kami yaitu hiburan jelas masih belum bisa aktif kembali, tetapi kami memberikan solusi untuk teman-teman musisi juga yang kami tahu mereka juga butuh untuk tetap bisa bertahan. Kami alihkan untuk teman-teman musisi menyalurkan kreativitasnya, masih tetap bisa menyalurkan kreativitasnya dan bisa bertahan dengan via YouTube selagi menunggu untuk beberapa event besar kembali diizinkan. Kedepannya saya beserta rekan-rekan saya akan tetap terus berusaha menjadi lebih baik lagi, meningkatkan kreativitas karena kami ingin memberikan hal-hal yang lebih fresh lagi untuk customer bisa memilih banyak pilihan terbaik. Baik, begitu saja presentasi dari kami Nuzikraf Gria Mahar dan Hantaran Pernikahan. Saya selaku CEO mewakili rekan-rekan divisi saya mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.